Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iksan Fauzi Rahman. Saya adalah salah satu dosen di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Perguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya. Di sini saya mengajar beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah Sosiolinguistik. Mata kuliah ini merupakan bidang kajian kebahasaan. Kajian ini mencakup dan membahas tentang konsep dasar dan teori sosiolinguistik. Bidang kajian yang akan dibahas meliputi hakikat bahasa, pengantar sosiolinguistik, manfaat sosiolinguistik, pembelajaran bahasa, masyarakat tutur, kedewasaan, diglosia, alif kode, campur kode, dan lain sebagainya, yang secara formatif, yang secara praktis juga meliputi aspek keterampilan berbahasa, khususnya dalam teori sosiolinguistik. Diharapkan output dari pembelajaran ini siswa memiliki keterampilan yang berkaitan dengan aspek-aspek di luar kebahasaan yang membuat mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah yang ada di sekitarnya memiliki norma-norma yang benar-benar bisa dipakai di dalam masyarakat dan di dalam aspek pengajaran. Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia memiliki 5 output profil lulusan. Yang pertama, calon pendidik, yang kedua, peneliti muda, yang ketiga, jurnalistik, dan yang keempat itu adalah pelaku praktisi seni. Dan untuk sosiolinguistik itu mencakup 2 profil lulusan untuk bisa menjadi calon pendidik yang andal ataupun dari mereka mampu menjadi peneliti muda yang nantinya paham aspek-aspek kebahasaan bukan dari sisi internal saja, melainkan paham dari sisi eksternal dari bahasa itu sendiri. Dalam pertemuan ini nanti saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning, di mana nanti mahasiswa akan ditugaskan mengkaji salah satu aspek berkaitan dengan budaya masyarakat. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan tradisi Sungkemah, yang itu sangat erat kaitannya dengan masyarakat Sunda dan masyarakat Jawa. Dan di dalam aspek ini nanti juga ada banyak sekali hal-hal yang berkaitan sama bahasa, yang dimana tugas siswa itu adalah untuk menganalisis. Tapi sebelum menganalisis, mungkin nanti saya akan memberikan arahan berkaitan dengan materi masyarakat tutur. Yang kedua nanti berkaitan dengan bagaimana seorang masyarakat Sunda ataupun Jawa menunjuk sesuatu. Biasanya menggunakan jari telunjuk, ada yang bisa menggunakan jempol, dan ada yang langsung. Lah, kira-kira kenapa terjadi perbedaan yang seperti itu? Kenapa yang hingga paling sopan itu malah justru menggunakan ibu jari? Lah, hal-hal yang seperti itu nanti akan menjadi sebuah proyek di mana dari mahasiswa akan saya tugaskan untuk menganalisis dari pendekatan sosiolinguistik. Aspek evaluasi yang akan saya gunakan agar saya bisa menilai dan mengevaluasi berkaitan dengan pemahaman dari peserta didik ataupun dari mahasiswa, saya nanti akan menggunakan kuis secara singkat, pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda, agar nanti bisa menilai apakah mahasiswa setelah saya ajarkan nanti bisa benar-benar memahami apa tadi materi-materi yang sudah saya ajarkan. Dengan pemahaman berkaitan dengan aspek masyarakat tutur, dengan pemahaman berkaitan dengan kode tutur, saya harapkan materi-materi ini bisa nanti akan dikristalisasi ke dalam sebuah proyek, yang dimana proyek itu nanti akan diterapkan di dalam sebuah studi, di mana itu nanti dilakukan secara berkelompok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat ya tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, di sini itu adalah pertemuan kedua. Kemarin kita sudah mempelajari berkaitan dengan hakikat sosiolinguistik. Saya absen dulu, mungkin di sini ada yang tidak hadir. Aman ya, semuanya hadir ya. Saya lihat semuanya sudah sesuai. Oke, teman-teman semuanya, pada hari ini nanti kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan sosiolinguistik. Tapi sebelumnya mungkin saya akan sampaikan ke teman-teman semuanya berkaitan dengan CPNK dari mata kuliah sosiolinguistik. Oke, berkaitan dengan CPNK yang nanti akan teman-teman kuasai di mata kuliah sosiolinguistik itu nanti terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, nanti teman-teman memiliki kesamputan dan kesadaran berbahasa. Yang kedua, menguasai teori
teori kebahasaan dan interdisiplinnya. Yang ketiga, mahasiswa mengkaji implikasi, mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, ataupun kritik seni. Yang selanjutnya, membentuk bahasa Indonesia secara lisan, tulisan dalam konteks keseharian. Kelima, mampu mengaplikasikan teori-teori kebahasaan dalam berbagai lisan ataupun tulis dan analisis kebahasaan untuk kepentingan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mampu mengaplikasikan teori-teori pedagogik, psikologi, sosiologi untuk kepentingan pembelajaran bahasa Indonesia. Dan fokus pada pembelajaran hari ini nanti kita akan fokus ke teman-teman nanti diharapkan saat setelah nanti teman-teman mendapatkan teori ini, nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan, menunjukkan, dan menerapkan bahasa dan masyarakat. Untuk materi yang nanti akan kita kaji hari ini adalah materi yang berkaitan dengan masyarakat. Kira-kira kalau misalkan dilihat dari susunan kata yang menyusun frasa ini, masyarakat betul. Kira-kira yang akan kita pelajari itu apa? Mungkin ada salah satu mahasiswa yang bisa menjelaskan apa yang akan kita pelajari berkaitan dengan masyarakat itu sendiri. Oke, teman-teman semuanya, berkaitan dengan masyarakat itu sendiri terbagi dan tersusun atas dua kata, ada masyarakat dan ada. Nah, kira-kira bisa disimpulkan apa yang akan kita pelajari? Mungkin teman-teman salah satu di sini bisa mengungkapkan apa yang akan kita pelajari. Nah, silakan Mbak Edna sambil berdiri boleh. Baik, izin Bapak dan juga rekan-rekan semuanya, sepemahaman saya terkait dengan masyarakat tutur itu adalah sekelompok masyarakat atau sekelompok warga yang memang memiliki bahasa dan bertutur secara sama, baik itu dari literasinya ataupun dari berkomunikasi secara bahasa, dari dialeknya ataupun dari sosialisasi dari masyarakatnya, seperti itu. Oke, bagus sekali ya jawabannya Mbak Narawati ya berkaitan dengan masyarakat. Nanti kita akan pelajari berkaitan dengan berbagai variasi gaya ataupun dialek yang akan digunakan masyarakat dalam sebuah komunitas masyarakat itu sendiri. Oke, sebelum kita mempelajari lebih lanjut berkaitan dengan masyarakat itu, saya ada beberapa tuturan yang mungkin itu sesuai dengan konteks kalian sebagai orang Sunda. Harusnya kalau misalkan benar-benar Sunda tuh ya, teman-teman itu harusnya bisa mengidentifikasi. Kira-kira ujaran ini berasal dari Sunda mana? Teman-teman apakah orang Sunda? Sunda. Nah, ini nanti sebagai bukti apakah teman-teman itu Sunda Tulen atau tidak. Nah, silakan diidentifikasi. Di sana ada 7 ujaran yang berkaitan dengan bahasa Sunda dan tidak perlu saya bacakan karena saya yakin pasti teman-teman akan tertawa mendengarnya. Aing nandur poluh kembang karya bermak kandi. Liriknya amanah baik kan susah kan? Nah, jadinya silakan identifikasi. Kira-kira yang pertama itu Sundanya Sunda mana? Asalnya apa saja tidak masalah. Perbatasan itu bukan wilayah. Cilacap. Kita lihat. Ada jawaban yang lain mungkin? Cirebon. Oke. Ada yang lain? Kuningan. Oke. Kita lihat. Karena di sini tidak ada yang dari Indramayu. Mungkin benar ya, karena saya juga bukan orang Sunda, saya adalah orang Jawa. Terus untuk ujaran yang kedua, kira-kira ini, bilangnya tamah baik susah kalau orang Jawa benar. Sumedang? Yakin? Coba kita lihat. Nah, ini Majalengka ya, saya kurang tahu. Apakah benar atau tidak? Tidak ada orang dari Majalengka mungkin? Dari muka-muka bandara yang nggak pakai ini. Ada ya, benar ya? Dari Majalengka atau Kuningan ya? Yang apa itu ada bandara yang ada di sana? Kertajati kalau tidak salah. Oh, jalan-jalan ya. Nah, ini adalah bahasa Sunda Kuningan. Kira-kira yang keempat? Sunda. Cianjur, Sunda.
Sekarang mobil semedang sudah tidak bisa dipakai. Pernah lihat orang ini? Belum. Saat saya pertama kali mengenal beliau itu adalah wali dosen saya, namanya Pak Munadi di UNS. Pertama kali saya tanya ke beliau, Pak Munadi itu yang mana ya Pak? Kan saya nggak kenal ya. Dulu itu beliau belum profesor, sekarang alhamdulillah sudah. Nah, dia jawabnya, kamu belum kenal sama Romadi, dia itu tak kenal dunia dan akhirat loh. Jadi batin saya, tapi kan belum pernah mati loh. Tapi kan batin saya gitu kan, masa dia akhirat masa dikenalkan juga nggak mungkin kan. Beliau adalah salah satu dosen yang luar biasa, humoris dan kreatif berkaitan dengan, dan beliau di sana memang untuk fokusnya adalah ke pragmatik dan sosiolinguistik. Nah, beliau menjelaskan berkaitan dengan istilah masyarakat tutur itu sendiri. Kalau misalkan dalam bahasa asing, kita bisa menyebutnya dengan istilah spesifik atau linguistic community yang digunakan oleh para linguis untuk mengacu komunitas, tapi komunitasnya itu dasarnya itu adalah bahasa. Komunitas di sini kita bisa berkaitan dengan masyarakat itu dapat dikatakan sebagai masyarakat tutur. Ada beberapa syarat yang harus benar-benar teman-teman pahami. Masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat tutur itu apabila memiliki verbal repertoire yang digunakan pada masing-masing individu di dalam masyarakat tersebut dan memiliki penilaian yang sama terhadap norma-norma pemakaian bahasa yang digunakan di dalam masyarakat tersebut. Nah, di sana ada istilah verbal repertoire. Kira-kira masih ingat tidak? Saya ingat saat pertemuan pertama kita sudah sempat menyinggung berkaitan dengan verbal repertoire. Kira-kira di sini ada yang masih ingat verbal repertoire itu apa? Tidak apa, manusia itu saya terangkan di sini lagi ya. Verbal repertoire itu merupakan sebuah kemampuan baik yang dimiliki oleh individu maupun masyarakat secara menyeluruh. Penutur secara individu harus memiliki kemampuan menguasai alat-alat verbal serta norma yang berlaku sesuai dengan situasi dan fungsinya. Tetapi situasi di sini itu sangat berbeda dengan ketika teman-teman mengkaji pragmatik. Kan pragmatik kan juga secara konteksnya kan, situasinya kan. Tetapi situasi yang ada di sana itu berkaitan dengan variasi sosial. Variasi sosial itu apa Pak? Variasi sosial sudah pernah saya terangkan, itu berkaitan dengan hal-hal yang berpengaruh ke penggunaan bahasa seseorang. Nah, ini adalah variasi sosial yang ada di sana. Dimaksudkan konteks ataupun situasi itu seseorang apabila memiliki tempat tinggal, usia, gender, status sosial, profesi, ini nanti sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa yang digunakan oleh seseorang. Walaupun dia sama-sama Sunda, walaupun dia sama-sama Jawa dan sebagainya. Contohnya saja, kalau misalkan status sosialnya berbeda, pasti penggunaan bahasanya juga pasti berbeda, kelas ekonomi, keyakinan dan sebagainya. Dengan istilah masyarakat. Berarti untuk bisa mendikotomi ataupun mengelompokkan masyarakat itu berdasarkan bahasa yang kita pakai. Oke, berdasarkan tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan verbal repertoire berarti adalah sebuah kemampuan yang dimiliki individu dalam mereka menguasai dua, bahasanya dikuasai dan normanya juga dikuasai. Apabila dua syarat ini tidak dipenuhi di dalam individu itu, maka seorang individu itu tidak bisa kita katakan bagian dari masyarakat tutur tersebut. Dan jumlahnya apakah besar atau kecil? Sama seperti apa yang tadi saya sampaikan, yang namanya komunitas itu lingkupannya bisa luas dan bisa kecil. Bisa saja kita membuat sebuah komunitas memiliki bahasa tertentu dan lain sebagainya, itu bisa disebut sebagai masyarakat tutur. Oke. Nah, kesimpulannya dinamakan masyarakat tutur apabila di dalam kelompok masyarakat tersebut secara individu memiliki penguasaan bahasa dan norma pemakaian bahasa yang digunakan di dalam masyarakat
Nah, kita tahu bahwa masyarakat Sunda, masyarakat Jawa itu jumlah penuturnya banyak atau sedikit? Banyak sekali malahan. Lah, semakin tinggi interaksi, semakin tinggi masyarakat yang ada di sana, semakin banyak masyarakat di sana akan terjadi yang namanya interaksi sosial. Semakin tinggi tingkat interaksi dan pengalaman verbal. Pengalaman verbal itu dari kita berinteraksi dengan yang lainnya akan memungkinkan akan terjadi variasi bahasa yang menyebabkan bahasa Sunda yang tadinya hanya satu tuturan itu nanti akan banyak sekali, ya akan banyak sekali dialek yang ada di sana, variasi yang ada di sana, gaya yang ada di sana. Jawa pun juga seperti itu. Orang Solo sama orang Jogja, walaupun sama-sama punya keraton dan sama-sama Jawa, tetapi memiliki undang-usuk ataupun norma yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Makanya semakin banyak nanti masyarakat yang ada di sana, semakin tinggi interaksinya akan sangat memungkinkan terjadinya keberagaman bahasa di sana. Oke, yang jadi pertanyaannya, apakah memungkinkan verbal repertoire itu dikuasai oleh seseorang dengan waktu yang relatif singkat? Kira-kira teman-teman bisa menjawab ini enggak? Dengan alasan yang logik. Jadi, Ernita sudah. Sekarang coba yang ini, yang pakai baju itu, apa namanya? Kerudung hitam. Oh, pertanyaannya gampang, Mbak. Kata apakah itu ya atau tidak? Gitu. Jawabannya menurut kamu ini tidak ada jawaban yang salah dan tidak. Nah, biasanya kalau misalkan perempuan kan pintar membuat alasan, kan? Nah, ini alasannya apa? Gitu. Apakah dimungkinkan verbal repertoire itu dikuasai dengan waktu yang relatif singkat oleh seseorang? Kira-kira mungkin tidak? Misalkan namanya Mbak siapa? Mbak Sili. Oke. Mbak Sili, apakah bisa selain bahasa Sunda apa yang dikuasai? Oke, kalau misalkan bahasa Inggris bisa tidak? Kan sedikit-sedikit kan bisa. Contohnya saja, misalkan teman-teman di sini bisa berbahasa Inggris. Apakah teman-teman bisa dikatakan masyarakat tutur dari negara tersebut? Belum tentu. Karena apa? Ada satu syarat tadi yang belum dikuasai, yaitu apa? Norma. Makanya contohnya saja sebagai perbandingan, di pendidikan bahasa Inggris, kita nanti bukan hanya mempelajari berkaitan dengan bahasa itu sendiri. Contohnya kayak gala dinner. Gala dinner makan malam. Pernah nggak makan di kiri kanan ada pisau, ada garpu, ada sendok, dan lain sebagainya. Kita makan aja pakai tangan. Beda kan? Tidak perlu itulah. Kalau misalkan di sana dipelajari, kira-kira sopannya itu pakai apa dulu. Pernah makan steak pakai tangan kiri? Nah, yang benar itu menurut mereka. Karena di sana ada norma yang benar-benar menjadi paten. Kalau misalkan di dalam bahasa Inggris, itu selain daripada kita bisa menggunakan bahasa Inggris secara bahasa, tetapi kita juga harus menguasai secara norma. Nah, sampai kita nanti dinamakan kita menguasai verbal repertoire dan masuk ke dalam masyarakat tutur tersebut. Bukan hanya itu, ada beberapa bahasa yang sangat tidak dimungkinkan kita untuk bisa menguasainya. Oke, untuk bisa menekankan pemahaman teman-teman berkaitan dengan materi yang tadi saya sampaikan, di sini ada 3 pertanyaan yang gampang-gampang. Nah, gampang, tenang aja, gampang. Saya itu jarang bohong, kadang. Oke, pertanyaan pertama berkaitan dengan masyarakat tutur. Kira-kira dari opsi yang ada di sana, A, B, C, dan D, jawabannya yang mana? B. Nah, gampang kan? Jawabannya yang B. Memiliki verbal repertoire, kemampuan komunikatif, dan penilaian yang sama terhadap norma dan bahasa yang digunakan. Oke, pertanyaan yang kedua. Berikut ini adalah beberapa pemahaman mengenai verbal repertoire. Kecuali, kira-kira yang mana teman-teman semuanya? Ada yang B, ada yang C. Kecuali loh ya. Kecuali.
kecuali jawabannya yang pasti agak, ya jawabannya adalah yang do. Oke, sekarang yang ketiga, verba repertoire itu V-nya hilang, yang menjadi milik masyarakat tutur secara keseluruhan ditunjukkan dengan apa? Ya, jawabannya adalah yang A. Tetapi kalau misalkan nanti dalam mengaplikasikan sosiolinguistik terutama di masyarakat tutur, ini nanti tidak diujikan, teman-teman. Yang gampang-gampang itu tidak diujikan. Hanya sebagai contoh soal. Nah, nanti yang menjadi objek kajian dari sosiolinguistik itu adalah bagaimana teman-teman itu nanti mampu menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa di masyarakat. Tergantung peka-peka kita saja. Karena apa? Semakin kita peka terhadap norma dan bahasa itu, kita akan bisa mengulik kira-kira keunikan apa yang digunakan di dalam masyarakat tersebut. Contohnya, kalau misalkan teman-teman sudah wawasannya sudah banyak, pasti untuk ciri-ciri kebahasaan di setiap kota tadi yang sama-sama bahasa Sunda, pasti akan bisa nemu perbedaan antara bahasa Sunda A dengan bahasa Sunda yang B, walaupun sama-sama bahasa Sunda. Oke, sebelum ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya berkaitan dengan masyarakat tutur. Aman ya, teman-teman semuanya ya. Nah, untuk hari ini nanti kita akan sudah mempelajari berkaitan dengan masyarakat tutur. Lah, di dalam masyarakat tutur kita juga akan mempelajari berkaitan dengan penggunaan kode tutur. Nah, nanti kode ini nanti akan saya terangkan singkat berkaitan dengan istilah kode itu sebenarnya apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bertanya terkait dengan masyarakat tutur dan juga terkait kode tutur. Kode tutur. Bahwasanya tadi Bapak menjelaskan ada yang namanya dikosia. Ya. Atau dalam bahasa Sunda ada yang namanya unda-usuk bahasa. Unda-usuk bahasa. Benar. Ya. Apakah dikosia itu dapat menjadi penghambat atau apa seseorang bisa mempelajari bahasa? Karena di balai bahasa sendiri sudah ada program revitalisasi bahasa Sunda. Namun ketika saya berbicara dengan dosen dari publik dosen bahasa Sunda, salah satu faktornya adalah adanya masyarakat tutur. Ya. Orang-orang memiliki kesulitan ketika berbicara dan menguasai bahasa Sunda karena adanya unda-usuk bahasa tersebut. Ya. Bapak, bagaimana? Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Mas Bildan atas pertanyaannya. Tadi bagus sekali ya pertanyaannya Mas Bildan berkaitan dengan unda-usuk. Di sini ada yang tahu istilah unda-usuk tidak? Kalau bahasa Jawa itu undah-ungguh basa. Berarti bagaimana kita berbahasa, kita memperhatikan norma yang berlaku. Kalau misalkan kita tidak mengenal norma tersebut, maka nanti ujung-ujungnya apa Mas? Kita akan tidak dalam tanda kutip dianggap masyarakat tutur dari daerah tersebut atau kita dianggap kurang sopan. Kan konteksnya kan belum tentu orang lain itu mengetahui apakah kita itu sudah paham atau belum. Kalau misalkan kita melanggar norma tersebut, kita dianggap pasti tidak sopan. Tapi kalau misalkan kita sudah orang yang diajak bicara itu sudah tahu, itu akan baik-baik saja. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau misalkan dia mengira kita sama, nanti akan jadi masalah. Contohnya, saya orang Jawa. Dengan tidak tahu, saya itu mengucapkan kata dahar, yang dimana bahasa Jawa dahar itu merupakan bahasa yang konteksnya itu paling halus. Kalau orang tidak tahu, ujung-ujungnya pasti orang itu akan menganggap saya itu tidak sopan, mengatakan gini-gini dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan kemajemukan, ini sebenarnya ada dua sisi, dua mata pisau ya teman-teman semuanya ya. Berkaitan dengan kemajemukan ini sangat kita rasakan di Indonesia, bukan hanya bahasa. Entah itu menjadi sebuah kelebihan dan entah itu menjadi sebuah kekurangan. Kalau misalkan di dalam konteksnya keberagaman, oke, itu menjadi sebuah kelebihan. Tapi kalau misalkan konteksnya itu nanti sesuatu yang bisa digunakan dalam semua konteks tempat wilayah dan sebagainya, itu menjadi kekurangan. Jadinya terbitlah atau disepakatilah bahasa Indonesia itu sendiri. Karena bahasa Indonesia salah satunya fungsinya adalah untuk bisa berkomunikasi dari ujung sampai ke ujung. Dari Sabang sampai ke Papua. Gitu. Merauke saya nggak tahu ya. Jadinya seperti itu. Jadinya kalau misalkan menurut saya secara pribadi,
kemajemukan ini adalah sesuatu yang bersifat subjektif. Berarti antara benar, antara itu kelebihan dan kekurangan itu bersifat subjektif. Kalau misalkan dari saya, karena saya melihat sebuah budaya itu dari keunikannya, keistimewaan, yang namanya istimewa itu pasti berbeda. Nah, kalau misalkan kita menganggap keistimewaan perbedaan ini adalah sebuah sesuatu yang menghambat, makanya itu tidak akan menjadi istimewa lagi, Mas. Malah sesuatu yang seharusnya dihilangkan. Kita tidak akan menganggap dan kita tidak akan merevitalisasi itu menjadi sesuatu yang harus dipertahankan. Oke, teman-teman, tadi sudah saya jelaskan berkaitan dengan dua materi yang berkaitan dengan masyarakat tutur dan kode tutur. Lah, sebagai bentuk proyek kita nanti saya akan menugaskan ke teman-teman itu nanti secara kelompok, dan untuk kelompoknya sama seperti pertemuan selanjutnya saja. Nanti teman-teman akan menganalisis budaya yang sangat erat kaitannya dengan budaya yang melekat di masyarakat Sunda ataupun Jawa. Yang pertama, budaya yang berkaitan dengan ini, teman-teman semuanya. Mungkin dari teman-teman sudah paham ya. Ada ini dan ada ini dan ada ini. Bagaimana menunjuk. Nah, terkesan ini kan sebenarnya kan sama. Secara semiotik kan ini sebenarnya menunjuk sesuatu. Tetapi kenapa ada variasi tiga itu? Padahal ini bukan jari telunjuk, tapi kenapa digunakan untuk menunjuk sesuatu? Kan pasti akan ada sejarah di mana sejarah itu berkaitan dengan interaksi sosial antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, nanti dari teman-teman untuk menganalisis bagaimana ketiga bentuk ini nanti yang paling sopan yang mana, untuk maknanya seperti apa. Kenapa kita kalau misalkan menunjuk sesuatu itu malah tidak sopan? Contohnya yang paling sangat tidak boleh ditunjuk itu apa kira-kira? Kuburan. Nah, kayak gitu. Kuburan mau diginiin, nah itu juga tidak boleh. Nah, itu nanti dari teman-teman bisa melihat dari aspek kebahasaannya. Yang kedua berkaitan dengan aspek ini. Saya kurang tahu apakah memang di Sunda itu juga menggunakan tradisi sungkeman atau tidak, tetapi saya lihat kok kayaknya juga ada ya. Nah, tradisi sungkeman itu biasanya nanti ada standar bakunya. Kalau misalkan di Jawa, ketika sungkeman itu terbagi menjadi dua. Ada sungkeman waktu Lebaran, ada sungkeman yang waktu, walaupun teman-teman belum menikah pasti sudah inilah. Tetapi konteksnya ketika kita melakukan sungkeman itu ada beberapa hal yang memang harus diucapkan. Kalau misalkan di Islam kan takabullah itu kan, tapi kalau misalkan di Sunda kayak gimana, kalau misalkan di Jawa itu nanti berbeda. Kalau misalkan di Jawa mungkin konteksnya saya, nah nanti teman-teman silakan menganalisis berkaitan dengan aspek kebahasaan mana ketika teman-teman melakukan sungkeman itu biasanya apa yang diucapkan. Apakah konteksnya itu nanti kalau misalkan Lebaran seperti apa, kalau misalkan itu nanti waktu nikahan apakah hanya seperti ini tanpa mengucapkan sesuatu, kan tidak kan. Nah, jadinya nanti silahkan dari teman-teman bisa mengkaji ini. Untuk pembagian kelompoknya itu nanti sama seperti kemarin, dan untuk kelompok A itu nanti dapat apa lah, nanti silahkan diundi melalui grup WA saja. Mungkin itu saja teman-teman sebagai bentuk proyek yang nantinya akan kalian presentasikan di pertemuan selanjutnya. Teman-teman semuanya, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini tadi saya sudah menyampaikan dua materi berkaitan dengan subcabang dari sosiolinguistik. Yang pertama tadi apa? Masyarakat tutur, di mana masyarakat tutur itu menggunakan kode. Nah, dalam memilih kode tutur itu nanti yang akan kita pelajari. Pemilihannya ada tiga. Yang pertama adalah tunggal kode, yang kedua alih kode, dan yang ketiga campur kode. Biasanya kalau misalkan di dalam tiga materi itu nanti yang akan kita pelajari adalah bagaimana pemilihan kode tutur yang akan digunakan oleh masyarakat tutur. Mungkin itu saja teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau misalkan selama penyampaian saya ada salah kata, kalau misalkan ada benarnya mutlak dari Allah, kalau misalkan ada salahnya dari saya selaku manusia, salah tempat salah dan lupa. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.